kita malam hari ini. Waktu dan tempat saya silakan kepada rekan kita Agus. Ya, thank you buat Pak Beno. Selamat malam rekan-rekan semua. Masih terus semangat ya, walaupun tetap masih di jalur Zoom. Yuk kita mau angkat pujian mengenalmu ya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku buka hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita kasih dia, kita sembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya.
Kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, kebaikan Tuhan luar biasa untuk kami semua Tuhan. Kami berserah hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang memimpin hidup kami semua. Biarlah Tuhan malam hari ini kami boleh menyerahkan semua hidup kami dengan segala keterbatasan kami. Biarlah sebentar juga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Petrus Suryo, boleh menguatkan kami semua, Tuhan. Terima kasih atas segalanya. Kami alaskan doa yang juru pada sempurnanya dalam satu nama, Tuhan Yesus yang boleh menjadi juru selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Kita angkat pujian yang tadi lagi ya. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum telah kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi biarlah kita boleh menjadi penyembah Tuhan. Amin. Saya serahkan pada Pak Beno kembali ya. Silakan. Makasih, Tuhan berkati. Terima kasih kembali buat rekan kita Agus Roni yang sudah mengangkat pujian. Saya yakin dan percaya pujian yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita nanti sebentar akan
mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Petrus Suryo dengan tema yang telah diusung yaitu The Healed Man. Kita akan doakan bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan Allah kami yang baik, kesempatan malam ini kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Petrus Suryo, sehingga pemberitaan firman-Mu oleh kami rasakan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi juga gadget kami, HP kami semua, supaya tidak ada gangguan apapun. Kami mengucap syukur dan berdoa malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar, mimbar saya serahkan kepada Bapak Pastor Petrus Suryo. Silakan Pak Petrus. Shalom, bisa dengar suara saya? Halo, jelas Pak. Jelas, ya. Pertama-tama terima kasih buat pengurus, penatua, tim pengembalaan GPPS yang boleh mempercayakan mimbarnya untuk saya pakai untuk men-sharingkan sesuatu, dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua sehingga momentum yang amat singkat ini Tuhan dapat bekerja sesuatu dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Sebentar saya minta kita semua berdoa sejenak. Tuhan Roh Kudus, tolong hamba-Mu, tolong kami semua supaya apa yang disampaikan adalah sungguh-sungguh sesuatu yang murni, yang tulus, yang benar, yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan biarlah malam ini jadi momentum pribadi buat setiap kami bertemu lagi dengan kasih Tuhan. In Jesus Christ's name I pray. Amin. Selamat malam semua, selamat malam Gorontalo. Apa kabar? Gorontalo, ada Gorontalo, apa kabar? Luar biasa Pak Petrus. Selamat malam. Lanjut. Terus Lanjut. Ya. Saya tahu pribadi Pak Teo atau pribadi yang luar biasa. Katanya luar biasa karena biasa di luar, gitu ya. Iya. Oke. Tema yang ada di hadapan kita adalah The Healed Man, pria yang sembuh. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa saya ini pria yang Tuhan sembuhkan. Saya ini pria yang Tuhan telah sembuhkan. Namun nyatanya sampai beberapa waktu terakhir ternyata masih banyak bercak-bercak virus penyakit yang Tuhan masih harus selalu kerjakan dalam hidup setiap kita. Ada hal-hal baru, ada hal-hal yang Tuhan bukakan baru. Oh, ternyata saya masih ada virus. Oh, dalam diri saya masih ada kotoran-kotoran. Oh, ternyata dalam diri saya masih ada hal-hal yang tidak baik. Pria yang sembuh. Nah, sebelum kita maju, apa itu pria yang sembuh? Ada baiknya kita menyimak dulu sedikit pemahaman ini. Mari kita pahami dulu, supaya kita tahu apakah saya ini pria yang sudah totally healed, betul-betul sembuh, atau ternyata kelihatannya sembuh, padahal saya belum sembuh. Terlihat sehat, terlihat, padahal saya masih berpenyakit. Terlihat sehat, segar bugar, padahal saya ternyata adalah sumber penyakit. Maybe kita perlu buka hati, kita perlu buka pikiran kita serahkan semua kepada Roh Kudus. Lawan daripada sembuh adalah sakit. Nah, saya akan langsung saja, nanti kita akan lihat apa sih ciri pria, ciri manusia, ciri orang yang umumnya itu ternyata masih sakit. Ya, Watchmeni pernah bilang begini,
Watchman Nee pernah bilang begini, dia tulis dalam bukunya, pikiran menempati porsi atau bagian yang sangat besar dalam hidup kita. Pikiran menempati porsi atau bagian yang sangat besar. Pikiran kita memiliki porsi. Pikiran kita adalah pengendali yang terbesar dalam hidup kita. Pikiran-pikiran kita akan menjadi dasar dari setiap perilaku, action, daily action, keputusan-keputusan kita. Ya, saya lihat hidup saya. Bagaimana ternyata perilaku saya itu hampir sebagian besar itu didominasi, dimotori oleh pikiran. Jadi betul apa yang dikatakan Watchman Nee. Pikiran menempati porsi bagian yang sangat besar dalam hidup setiap kita. Karena di pikiran ini adalah satu tempat yang sangat strategis. Pikiran ini adalah tempat di mana sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik itu berada. Saudara, saya akan cepat saja, singkat. Saya kasih gambaran gini. Kalau saudara lihat saya ibaratkan, saya contohkan. Tuhan menciptakan Taman Eden. Ya. Di taman itu ada 2 pohon. Yang satu namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya gambarkan dalam sore ini, pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada di sini, saudara. Letaknya di sini. Dan di Taman Eden itu ada satu lagi pohon. Saudara, ada yang tahu nama pohon itu apa, saudara? Pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu saya gambarkan ada di sini. Di sini pohon kehidupan, di sini pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, saya ulangi, saudara. Saya kasih gambaran begini. Ketika Allah menciptakan Taman Eden, dia taruh pohon kehidupan dan dia taruh pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu Allah berfirman, semua pohon, semua boleh dimakan, kecuali satu yang tidak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan adalah pohon ini, saudara, pengetahuan baik dan jahat. Jadi sejak awal Tuhan sudah bilang, jangan makan ini. Dengan kata lain, dalam pemahaman saya, kita boleh makan dari pohon kehidupan. Itu yang Tuhan mau. Makan dari pohon kehidupan. Tapi setan berhasil membujuk manusia di taman itu. Saudara semua tahu ceritanya. Lewat Hawa, setan menghasut, ular itu menghasut. Dia makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Tes. Karena dihasut dan kemudian ditipu, engkau akan menjadi seperti. Saya melihat inilah cikal bakal. Inilah cikal bakal. Ya, saya ulangi. Inilah awal cikal bakal terjadi crack dalam kehidupan manusia. Terjadi gap. Tuhan mau kita semua makan dari pohon kehidupan. Tapi sang manusia pertama justru makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Sejak dia makan, timbullah crack. Timbullah celah. Crack. Celah. Setelah ada celah, maka berbagai persoalan, berbagai macam penyakit manusia muncul sejak saat itu.
Setiap kita perlu memahami, inilah awal muncul penyakit bawaan. Penyakit bawaan nempel pada tubuh berdosa ini. Sampai satu waktu perlu Adam dalam perjanjian baru untuk membayar harga itu semua supaya kita bisa terhubung kembali dengan Allah. Jadi pria yang sembuh adalah pria yang bisa menutup crack ini, celah ini. Pria yang sembuh adalah pria yang bisa tahu, oh celah ini melahirkan penyakit apa nih? Dari terjadinya crack ini, maka timbullah hal-hal kerusakan-kerusakan, virus-virus. Nah, banyak pria, banyak orang bahkan, dia begitu hebat dalam satu kelompok pelayanan, di satu denominasi. Dia terlihat, dia tampak super. Namun secara tidak dia sadari, bahwa dalam dirinya itu terkandung banyak sekali virus. Dia menjadi OTG, saudara. Nah, OTG ini akan ketemu orang-orang. Nah, virus ini akan dia sebarkan. Si OTG ini akan cari temannya. Maka banyak orang terpapar sampai secara tidak sadar kerohaniannya menjadi bangkrut atau mati bahkan. Saya berharap setiap kita tidak mengalami hal seperti itu. Roh Kudus bisa mengingatkan setiap kita. Oke, saya lanjut saudara. Crack ini, celah ini ditunggangi oleh si jahat. Crack ini, celah ini ditunggangi oleh si setan. Dia memanipulasi. Apa yang dia manipulasi? Kan manusia pertama makan dari pohon di sini, saudara. Manusia makan dari pohon pengetahuan. Di sini pengetahuan. Yang Tuhan mau setiap kita makan dari pohon kehidupan. Di sini. Nah, ketika ada crack, ada celah, si jahat masuk. Lalu dia mulai bekerja. Dia memanipulasi pikiran kita. 1 kali, 2 kali, 3 kali, diulang, menumpuk, terjadilah sebuah piramid atau monumen. Monumen itulah yang nantinya para manusia ini akan sembah. Itu tujuan setan. Itu akar penyakitnya. Makanya kita lihat banyak orang di sana yang ternyata dia itu sulit. Atau kita tidak melihat dia menjadi seorang yang sembuh, totally healed. Kenapa? Sepertinya dia menyembah. Karena setan memanipulasi lewat pikiran ini. Terbangunlah sebuah monumen. Nah, monumen itu yang kita percayai. Monumen itu yang kemudian tanpa kita sadari bahwa kita menyembah monumen itu. Sekaligus kita menyembah Tuhan, katanya. Banyak orang tidak sadar bahwa dia mulai terpenjara oleh pikirannya. Dia mulai terikat oleh pikirannya. Pikiran yang lahir dari celah karena dosa, karena crack, dan kemudian ditunggangi oleh si jahat itu. Saya kasih gambaran begini. Seorang anak yang broken home, seringkali dia melihat orang tuanya baku maki. Seringkali dalam masa pertumbuhannya dia melihat orang tuanya baku hantam, baku injak. Itu saya alami sejak kecil. Saya lihat kehidupan di sekitar saya,
dari orang-orang yang terdekat dengan saya, yaitu orang tua saya, oh, kalau tidak ada kesesuaian, berarti boleh dong saling meneriaki masing-masing. Nyesel saya punya istri kayak kamu. Lalu saya lihat ayah saya bilang, saya juga nyesel ambil kamu jadi istri saya. Emang cuma kamu nyesel ambil saya jadi suami? Jadi saya sebagai anak hanya menatap, hanya menyimak. Oh, tapi bukan menyimak sebenarnya. Bahwa saya sedang melihat sesuatu. Oh, dan secara polos, kita dari kecil, kita belum tahu bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Coba saudara perhatikan ya. Anak-anak ketika melihat sebuah kejahatan, sebetulnya dia belum ngerti bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Dia dengan polos melihatnya begini. Oh, kebenarannya begini. Lumrahlah yang namanya mama sama papa baku maki, baku teriak. Lumrahlah yang kemudian ketika baku maki, baku teriak tidak diselesaikan, baku hantam, baku injak. Itu mulai terbangun monumen, oh memang harus gitu kayaknya. Memang hidup itu harus seperti itu. Berumah tangga itu harus seperti itu. Itu yang saya maksud. Sebuah monumen mulai terbangun. Sebuah piramid mulai terbentuk. Sampai pada satu hari, saya melihat begini. Kenapa ya? Kalau rumah tangga orang itu baik, nggak pernah ribut, itu pasti rumah tangga nggak normal. Sampai satu waktu saya melihat, kok kawan saya itu nggak pernah cerita dia dihantam bapaknya. Nah, berarti itu nggak beres. Dalam pola pikir saya, terbentuk sebuah pola pikir begini, yang benar adalah gini. Satu rumah tangga harus diisi oleh teriakan, makian, pukulan, caci maki, kebun binatang. Kalau rumah tangga tidak seperti itu, berarti itu rumah tangga nggak beres. Piramid yang terbangun dalam pikiran saya adalah seperti itu. Terbalik-terbalik pikirannya, saudara. Jadi ketika saya melihat rumah tangga yang baik, yang normal, saya bilang, itu rumah tangga tidak sehat. Itu rumah tangga tidak normal. Kenapa, saudara? Karena bertahun-tahun itu masuk dalam pikiran. Setan tambahkan, setan hembuskan, setan tambahkan, setan tambahkan. Oh, jadi terbentuklah sebuah pemahaman. Demikianlah penyakit itu mulai muncul. Saya buka sedikit, terus terang sedikit ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Putri saya yang besar, puji Tuhan, sekarang sudah pulih, totally pulih. Tapi sisa-sisa saya masih lihat. Ceritanya apa sih Pak dengan putri Bapak yang besar? Ceritanya begini. Ketika dia hamil, kami papa mamanya itu dalam keadaan, aduh, ya ini jangan ditiru saudara ya. Ini kisah lama, lembaran sudah lama. Kami dalam kondisi waktu itu istri saya itu kawin lari, saya gitu ya, maksudnya kami itu. Jadi istri saya menyembunyikan kandungannya. Dia diikat pakai bukan sorban namanya apa ya? Bukan sorban, apa namanya? Ada ban-bannya supaya nggak kelihatan melendung gitu, saudara. Kemben. Kemban. I'm sorry. Dia tutup sampai 6 bulan gitu. Mamanya itu nggak tahu bahwa putrinya itu sudah hamil. Dia sembunyikan terus. Mualnya dia sembunyikan, diam mual. Waduh, sengsara. Dan masa itu adalah masa memang sengsara dalam hidup saya waktu itu, awal-awal kami. Kenapa?
Karena orang tua saya itu tidak merestui hubungan kami. Bahkan kemudian singkat cerita saya diusir dari rumah tinggal saya. Kamu lebih pilih itu perempuan ya daripada pilih kami? Kamu tahu nggak? Kamu umur 3 bulan. Kami ambil, saya, bapakmu ini ambil kamu dari meja makan butut, kamu lagi disuapin pisang karena bapak lu miskin, udah bajingan miskin. Jadi saya baru diinfokan hal seperti itu oleh ayah saya ketika saya bilang, "Pak, saya serius sekarang mau menikahi perempuan ini." "Tidak boleh." "Boleh," saya bilang. Bapak saya bilang, "Tidak boleh." Saya bilang, "Boleh." "Kamu nggak nurut. Ini kejadian kamu seperti itu." Lalu dia cerita yang barusan yang saya sampaikan sama saudara. Singkat cerita, dia bilang begini, "Kalau begitu kamu kukuh ambil dia, pergi dari rumah ini." Saya kaget. "Pergi." Tertegun saya, bukannya pergi, melongo. "Pergi." Saya pergi, tapi saya mau masuk, saudara, karena saya mau ambil baju. Dia bilang, "Jangan ambil apa-apa. Itu baju yang nempel juga punya kami." Dia bilang, "Pergi." Nah, singkat cerita seperti itu. Jadi karena betul-betul susah. Aduh, saya nggak tahu gimana. Sampai saya menganjurkan, sampai saya menghasut istri saya untuk menggugurkan kandungan itu. San. Nama istri saya Susan ya, bukan Sansak, saudara. San. Itu di situ ada dokter buang aja, San. Kita ke beberapa dokter, saudara. Sampai harus ke beberapa dokter. Kenapa? Karena tidak satu dokter, jadi kita nggak ketemu. Begitu datang satu dokter, lalu, "Oh oke, ini seret, langsung bisa dibuang." Dokter yang pertama bilang, "Nggak bisa." Yang kedua juga, "Ini sudah besar, pakai jamu nggak bisa. Ini udah." Sampai ke dokter yang terakhir, dia bilang begini, "Dek, itu kan dari Tuhan. Sudah lahirkan aja, dipiara aja." Singkat cerita seperti itu. Nah, pulang dari dokter itu kami bingung sampai kami berusaha untuk tabrakan mobil kami. Kami waktu itu ada naik kendaraan Suzuki Jimny dulu. Lagi kami bingung, aduh gimana ya. Dasan kita mati bareng aja yuk. Bingung, gelap, nggak tahu gimana. Jadi kami ngebut di Dago, di semak Dago itu ada pohon besar. Kami mau tabrak tuh, brak. Untung nggak mati, saudara. Rodanya ngait ke akarnya. Yang saya mau sampaikan apa, saudara? Kehamilan itu dari istri saya, itu sudah ada janin di situ tuh. Kami sudah tolak. Kami sudah coba untuk gugurkan, buang. Wah, berupaya jamu apa. Tapi puji Tuhan, akhirnya Ribka lahir. Saudara tahu waktu dia lahir, ya ilah, dia sama orang lain manis sikapnya, baik sikapnya, tapi sama saya, saudara, kita suka ketawa-ketawa kalau sekarang ingat masa lalu. Dia bilang, "Papi inget nggak? Kalau dulu Ika dianterin papi ke sekolah, itu di mobil, Ika nggak pernah mau lihat ke depan atau ke kanan lihat papi, selalu lihat kiri. Padahal papi kalau udah turun di halaman sekolah sakit leher sebelah kiri," katanya. Yang saya mau bilang begini, saudara, itu anak manis, baik, tapi sikapnya. Saya melihat kenapa ini anak kok gampang menyerah. Ini anak kok gampang putus asa. Ini anak bukan dikritik, dikasih tahu, "Kak, bajunya jangan itu, kurang bagus." Langsung seperti merasa diri tidak berharga. Kalau ada apa yang sedikit,
Dia merasa menjadi orang yang paling tersudutkan. Aduh, cukup repot menangani karakternya. Gitu. Jadi dia orangnya cukup manis, saudara. Ya karena perempuan ya, gitu. Saya lihat bahwa, ya saya mau bilang gini, anak yang tertolak sejak lahir, dia akan membangun sebuah pola begini. Saya adalah orang yang tersudutkan. Saya lihat begitu, saudara. Saya melihat Ribka kok dikit-dikit merasa nggak layak. Dikit-dikit merasa nggak berharga. Dikit-dikit merasa nggak mampu. Sangat penakut. Reaksinya begitu dengar apa, aduh takut. Dengar suntik, dengar adanya dicabut gigi, aduh. Padahal cuma dengar, belum lihat, nggak lihat adanya dicabut gigi. Bukan dia yang dicabut gigi. Tapi dia bisa seperti nggak mau dengar yang gitu. Pemalu, engganan. Saya lihat dalam pikirannya tuh terbentuk sebuah piramid, terbangun sebuah sebuah monumen, dan dia itu menyembah monumen itu. Kenapa saya bilang dia menyembah monumen itu? Karena dia kasih makan monumen itu. Kita yang punya krek yang belum dibereskan, tanpa sadar, walaupun kita mulut berkata haleluya, haleluya, tapi keluar, begitu kita merasa hak kita disalib orang di jalan, wah langsung hati-hati, saudara. Saya hidup di dunia seperti itu. Sampai saya berpikir, herannya, kenapa kok saya emosionalan begitu ya? Sangat emosional, gampang terbakar, sumbu pendek. Orang sedikit apa langsung meledak. Saya itu orang sakit. Ternyata masih ada krek. Ternyata krek itu Tuhan mau kita makan dari pohon kehidupan. Setan mau kita selalu makan, kasih makan dari pemikiran ini. Tahukah saudara apa yang sedang setan akan dan sedang lakukan supaya kita makan terus dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini? Supaya kita tidak menyembah Tuhan di sini. Supaya kita tidak pernah makan pohon kehidupan. Sasaran, goal akhir setan adalah dia menghilangkan meja roti sajian, dia menghilangkan semua bentuk penyembahan kepada Allah. Dia geser itu, dia buat kita membangun sebuah monumen untuk supaya monumen yang kita bangun sendiri itu nanti itu yang kita sembah. Karena krek tadi nggak diberesin. Inilah ciri pria yang sakit. Inilah ciri orang yang sakit. Ada krek. Kalau krek itu bisa menghasilkan dua hal. Satu, super reaktif kayak saya. Satu, super pasif. Saudara, saya sampai hari ini saya tahu Tuhan punya rencana yang hebat. Saya ini bukan orang sempurna. Orang pikir saya tuh gimana? Aduh, saudara. Dalam anugerah Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk boleh membimbing anak-anak saya, cucu-cucu saya, mantu-mantu saya. Saya buka kartu untuk kemuliaan Tuhan, tidak sedang menjelekkan mantu, tidak. Ribka punya suami, puji Tuhan, baik saudara, jempol 2. Puji Tuhan, cinta Tuhan. Tapi setelah saya teliti, si horeng teh
ternyata dia juga menyembah monumen yang sama. Ternyata mantu saya itu juga tertolak. Juga anak pungut. Juga mengalami hal, tapi bedanya dia tidak mengalami kekerasan fisik. Kalau saya mengalami kekerasan fisik, kalau dia tidak, bedanya itu. Namun saya lihat reaksi dia pasif. Kalau saya kan reaktif ke timur, dia ke barat, sangat pasif. Apa-apa dipendam dim. Firman sih firman jalan. Cinta Tuhan ya melayani jemaat, pemusik, dia drummer, ya. Tapi dia menyembah monumen kepahitan yang namanya tertolak. Sering dihina papanya dulu. Dilecehkan dengan kata-kata. Sehingga dia menjadi anak yang pasif. Dia suka menyendiri. Usaha ini sedikit gagal, malas. Belum kelihatan gagal padahal. Cuma respon orang kurang bagus, dia sudah hilang motivasi. Kalau saya terlalu ekstrim reaktif, dia terlalu ekstrim pasif. Saya bilang, Tuhan, aduh Engkau luar biasa. Kasih saya mantu yang seperti itu. Taruh duri dalam daging hidupku supaya saya terus bimbing dia. Celah yang gak diberesin. Crack itu melahirkan, menimbulkan kerusakan berupa orang-orang yang membangun monumen-monumen sendiri. Ini sangat berbahaya bila tidak disembuhkan. Ini sangat berbahaya bila terus dibiarkan berlarut-larut. Pada akhirnya, setan akan pakai monumen ini sebagai mezbah untuk menyembah pribadi yang namanya setan. Pengetahuan baik dan jahat. Kita pikir gini, kan memang saya mah layak menyendiri. Karena memang saya kan suka dihina. Papa saya sering bilang, kamu orang yang gak berguna. Oh iya ya, pantesan usaha ini, usaha itu. Gagal melulu. Karena memang orang tua bilang, kamu mah anak pungut, hidup aja udah bagus. Gitu. Jadi kita mengamini apa kata mereka. Oh, nah itu yang saya maksud. Akhirnya monumen itu kita sembah sendiri. Itu yang setan mau, saudara. Kami puasa buat anak mantu kami, saudara. Aduh, kalau diceritain, saudara, 3 hari 3 malam nggak habis. Masih panjang waktu Tuhan. Yang Tuhan kasih itu kami bisa memenangkan mereka secara utuh. Sudah terima Kristus, tapi jiwanya perlu dipulihkan. Kenapa? Karakter. Sudah jadi monumen, sudah jadi karakter. Latar belakang dia dari kecil sampai jadi mantu saya kan, jadi mantu saya kan udah ketemu gede, saudara. Monumen ini membuat kita jadi menyembah pribadi yang lain. Monumen ini membuat kita jadi sibuk, bukan menyembah Tuhan yang benar. Bukan sibuk firman, tapi sibuk berkutat di monumen kita ini. Habis waktu kita kasih bakar korban bakaran terus di mezbah buatan sendiri dan ditunggangi setan ini. Kita membangun monumen diri sendiri. Maksudnya diri sendiri ini kayak saya yang reaktif dulu misalnya. Waktu saya belum dipulihkan. Apa-apa itu harus apa kata saya. Di luar orang tidak boleh hina saya. Karena saya bilang begini sama diri saya. Di dalam rumah kamu sudah habis dihina. Di luar jangan biarkan orang hina kamu. Jadi saya membangun monumen, saya bangun benteng sendiri. Orang tidak minta tolong, saya tolong. Dulu saya tolong dalam hal-hal negatif ya, karena dulu saya masih latihan satu
satu bela diri gitu ya. Wah, saya senang kalau dianggap jagoan. Nah, itu monumen saya, itu penyembahan saya. Waktu kawan saya tepuk pundak saya bilang, terima kasih ya, udah bantu saya, udah mukulin si B. Terima kasih ya, saya I am something. Saya begitu precious, saya begitu berharga. Saya cerita saya, saudara. Jenis monumennya sangat amat banyak. Nah, itu adalah sebuah penipuan. Itu merasuk dalam pikiran, terjadi berulang-ulang, monumen itu terbangun, dan akhirnya pikiran kita yang salah, konsep pikir yang salah itu memenjarakan kita. Saya berdoa supaya setiap kita itu bukan menjadi OTG. Gimana Pak supaya kita bukan OTG? Ya kita jujur sama diri sendiri. Coba lihat, ada tanda-tanda virus nggak dalam hidup kita? Tanda-tandanya apa sih Pak? Kan sebelum kita tahu kita sembuh, kita harus tahu. Tanda-tandanya orang sakit flu itu apa misalnya? Bersin-bersin. Tandanya orang ada virus di ususnya misalnya, maaf kata, dia buang-buang, dia mencret-mencret. Kita lihat, adakah tanda-tanda yang muncul dalam diri saya, hidup saya? Tanda yang pertama, saudara, saya kasih tahu dulu virusnya. Rusaknya jati diri kita. Pak, maksudnya gimana rusaknya jati diri kita, Pak? Fokusnya adalah persepsi diri. Yang utama harus apa kata pemikiran saya. Nah, itu saya istilahkan, istilah saya, rusak jati dirinya. Rusak jati dirinya artinya gini, fokusnya dalam bersosialisasi, dalam apa aja ya, dia merasa nggak pas ketika mendengar, berkelompok, berteman dengan orang yang punya persepsi lain. Dia nggak bisa gampang sepaham. Fokusnya adalah tentang bagaimana persepsi diri saya itu yang harus didengar. Saya nggak peduli persepsi Pak Beno, Pak Kaleb, Pak Diki. Saya nggak peduli. Yang saya pedulikan gini, saya akan anggap kalian kalau persepsi saya itu diokekan, di nomor satukan. Itu ciri-ciri orang yang sakit, yang crack-nya belum ditutup. Contoh gini, saya kasih contoh saudara. Saudara pasti pernah dengar kisah Saul. Saul itu gusar. Kapan saudara? Saudara tahu kapan Saul menjadi gusar? Kapan Saul menjadi aneh? Sejak dia mendengar Daud dipuji oleh para mama. Mama bilang begini, Saul membunuh beribu-ribu sambil nari. Tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Waktu dia dengar emak-emak pada ngomong itu, lagian emak-emaknya masih bahenol, masih muda itu ya. Dia panas hatinya. Dia gusar. Kenapa saya dibilang beribu? Itu anak sekya, anak kecil, bukan panglima, non pengalaman. Kok bisa dibilang membunuh beraksa-raksa? Saya ini loh, kurang apa?
Apa kalian nggak tahu perpuluhan gereja paling gede itu nama siapa penyumbangnya? Kenapa kok yang sering disebut di pertemuan, di meeting, di mimbar, kok nama si Sekiah itu, si anak kecil itu? Saul panas hati. Saul menjadi sangat marah. Padahal saudara, apa yang Daud perbuat buat Saul? Apa sih yang Daud bikin sampai menyakiti Saul? Nggak ada, saudara. Tapi Saul begitu marah. Tiba-tiba Saul menjadi orang yang merasa, saya nggak ada harganya. Saya tidak berharga ya dibanding Daud. Padahal Daud mah di sana lagi joget-joget aja, saudara. Tapi tiba-tiba Saul merasa begini, saya orang yang tidak berharga ya dibanding Daud. Dibanding. Hati-hati dengan kebiasaan membanding-bandingkan. Nah, ini yang saya bilang jati dirinya rusak. Karena apa? Karena fokusnya itu cuma tentang dirinya. Kalau mobil saya nggak parkir di depan mimbar gereja, awas ya. Apalagi itu mobil yang cuma makan rumput, bisa parkir di dekat mic gereja, awas ya. Harus mobil saya. Harus harus pikiran saya, harus pendapat saya, harus saya. Monumen orang seperti itu namanya saya, yang dia sembah bukan Tuhan, tapi setan di balik saya. Itu ciri orang yang sakit. Padahal saudara kalau perhatikan, baca sungguh-sungguh di 1 Samuel, kisah Saul dan Daud. Saul itu siapa, saudara? Dia lupa. Dia merasa hebat. Dia membandingkan diri dengan Daud. Dia merasa hebat. Sampai gara-gara persoalan, sebetulnya nggak ada persoalan, tapi dia buat persoalan dirinya yang sakit ini menjadi sebuah persoalan bangsa dan negara, saudara. Itu sampai perang, sampai bawa-bawa tentara, saudara. Saul lupa bahwa Tuhanlah yang mengangkat dia. Tuhan angkat dia dari suku Israel yang terkecil. Namanya suku Benyamin. Nah, itu ciri orang yang sakit, yang crack-nya itu belum disembuhkan. Pak, apalagi Pak cirinya Pak? Cirinya yang kedua, hubungan dengan sesama pada umumnya tidak sehat. Dalam berinteraksi dengan kebanyakan orang, titik beratnya adalah menitik beratkan pada hal-hal yang subjektivitas. Contohnya siapa, Pak? Nah, tak kasih contoh lagi. Orang yang sama ada supaya nggak bingung. Namanya Saul. Saul marah pada Jonatan. Pak, siapa Jonatan? Jonatan anaknya, saudara. Saul marah sama Jonatan. Kenapa Pak Saul marah sama Jonatan? Karena Jonatan bersahabat karib, bahkan mengasihi Daud. Sampai-sampai Saul, papanya, sempat mengeluarkan kalimat kutuk. Dia bilang sama anaknya Jonatan, engkau anak sundal. Saya rubah sedikit ya, jangan pakai bahasa anak sundal karena itu bahasa perjanjian lama. Saya pakai bahasa zaman now ya, pakai zaman milenial. Engkau anak haram. Saul papanya sampai ngutuk anaknya, dasar kamu anak haram.
Hanya karena Yonatan anaknya hopengan sama Daud. Dia benci sama Daud. Padahal kalau dilihat bencinya juga bukan karena Daud berbuat yang jahat. Karena dia marah, nggak suka. Para mak-mak berkata, Daud membunuh beraksa-raksa. Jadi dia penekanannya pada hal yang subjektivitas. Kamu jangan bergaul ya sama si Anca. Kenapa Om? Itu Anca ngegeng ke Penatua X. Ingat ya, hidup kamu saya yang support. Kamu harusnya ngegeng ke saya. Jangan suka ya sama si Penatua X. Saudara, ini virus. Ini OTG lagi nyebarkan virus. Hubungan yang tidak sehat. Kamu harus benci dia ya karena saya benci dia. Kamu harus suka dia ya karena saya suka dia. Jangan pernah kamu suka sama orang yang saya benci ya. Saya yakin di GPPS nggak ada. Tapi di Pagarsi banyak amat saudara. Yang merasa kalau kamu hopeng sama saya harus segengs dengan pendapat saya, dengan saya. Hati-hati, itu di Pagarsi. Banyak virus hubungan yang tidak sehat. Banyak OTG. Pak, apalagi Pak ciri yang Bapak bisa sebutkan dari orang yang sakit, Pak? Sangat mudah bereaksi negatif. Kenapa dia mobilnya baru ya? Ya, tuyulnya 3, 1 pelontos, yang kedua ada kucir, 1 di tengah. Dan yang satu lagi tuyulnya perempuan. Pantesan mobilnya ganti-ganti. Hari Senin Innova, ya. Hari Selasa Panther, ya. Hari Rabu, ya, Scoopy. Scoopy bukan mobil ya, saudara ya. Dia bereaksi negatif terhadap apa yang diperbuat orang. Khotbahnya bagus ya, pendeta itu. Gitu aja bagus. Itu mah pasti dia copy paste dari online, dari hamba Tuhan. Ya, Helbert Lumantong katanya. Dia pasti copy paste dari sana, soalnya gayanya sama. Coba lihat. Ya, ngomong 5 kata langsung ketawa 1 kali. Ngomong 5 kata, ketawanya 2 kali. Itu copy paste itu. Saya tahu kok. Sekolah Alkitabnya bolong-bolong. Aslinya mah. Lagian gini, orangnya nggak bener. Bener, orangnya nggak bener. Masa tiap di WC, keluar dari WC, WC-nya bau. Orangnya nggak bener. Pak, apalagi Pak, ciri orang yang sakit. Sebenarnya paling gampang, saudara. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang berkata seperti ini. Kenapa ya? Saya itu susah tidur. Saya itu harus makan obat tidur. Kalau saya nggak minum obat tidur ini, saya nggak bisa tidur-tidur. Bapak punya pikiran? Enggak sih. Bapak, dia bilang, saya sehat semua, tapi kok susah tidur ya? Saya pernah ketemu dengan orang, kok kenapa saya alergi sana-sini? Padahal saya nggak makan udang, padahal saya nggak makan kepiting, tapi kok saya gatal-gatal sering. Merah-merah tuh, lihat tuh, merah-merah tuh, lihat. Saya lihatin sedekat, itu mah bukan alergi, itu mah panu, kamu mah jorok. Oh enggak, ya ini panu, tapi di sini lihat tuh merah tuh merah-merah semua tuh. Oh iya,
Kamu udah periksa dokter? Sudah. Ini obatnya, satu kulkas, isinya obat semua, obat alergi. Tapi saya kok gatal-gatalnya nggak sembuh ya. Kenapa ya? Ada orang yang paranoid, gelisah terus. Padahal dia nggak jelas. Kamu dikejar debt collector? Enggak. Kamu? Enggak. Saya baik-baik semua, tapi gelisah. Ternyata setelah dikonseling, setelah diajak ngobrol lama, setelah dia adakan pendekatan, maka ketahuan ternyata orang-orang yang saya sebut tadi itu dalam hidup mereka menyembah monumen. Mereka punya monumen yang ada di sini. Yang semua monumen itu berasal dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Monumen tentang persepsi diri. Wah. Saya percaya di GPPS, saya ulangi sekali lagi bahwa tidak ada ya. Cuma yang saya sebut dari berbagai contoh penyakit tadi, ada beberapa yang orang pagar sih gitu, saudara. Saya sendiri ngalami. Punya persepsi diri sendiri. Pada masa-masa awal, waktu saya belum mengalami pemulihan, susah untuk saya datang kepada Tuhan. Kenapa? Saya punya monumen sendiri, saudara. Jadi cara pandang saya terhadap diri saya punya 3 monumen. Nah, ternyata 3 monumen ini, saudara, hari ini saya tahu, itu banyak dimiliki oleh orang-orang di sekitar saya, oleh para pria. Dia punya monumen satu yang namanya monumen tentang dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu bisa begini. Saya tidak boleh terlecehkan oleh orang lain. Jadi saya harus ofensif. Itu kalau saya, yang tadi saya cerita, overreaktif. Atau seperti menantu saya, over pasif. Saya nggak mau ketemu orang, males ketemu orang. Kalau orang di sana hahaha ngobrol apanya, dia menghindar. Takut ada obrolan-obrolan yang menyudutkan dia. Dia menciut di pojok menghindar, sebisa-bisanya dia menghindar. Pemalu, enggan. Itu saya bilang, itulah monumen yang harus dihancurkan. Namanya monumen penyembahan pada diri sendiri. Soalnya kalau saya maju ke tengah mereka itu ngobrol, nanti persepsi orang tentang saya negatif. Jadi dia bangun sebuah kepalsuan. Dan dia sembah kepalsuan itu. Dia jaga, dia tambahi, dia bumbuhi. Supaya kelihatan hebat. Atau justru sebaliknya. Supaya nggak kelihatan sama sekali. Supaya people melupakan saya. Itu monumen diri sendiri. Lalu ada monumen tentang orang lain. Yang tadi saya kasih contoh. Ya, dia kaya. Oh, pasti korupsi. Oh, dia khotbahnya bagus. Jelek, nyontek. Dia mah copy paste khotbah si X. Semua persepsi dia tentang orang lain itu buruk. Atau sebaliknya. Nggak mau. Nanti dia gimana ke saya, nanti dia gimana ke saya, nanti dia gimana ke saya, nanti saya dihina. Saya nggak mau. Saya harus beli baby band. Saya harus beli Alphard. Kenapa? Semua bos beli Alphard. Saya kan nggak mau disebut bukan golongan bos. Saya juga harus beli Alphard. Padahal dia baru mampu beli IPV. Alphard perlu vitamin. Ini maaf yang punya IPV ya. Saya cuma keinget aja gitu. Bukan maksud saya membandingkan seperti apa. Tidak. Tapi dia lagi bilang, saya juga harus punya Alphard. Motivasinya apa? Supaya sama kedudukannya seperti para bos. Ya kalau saudara diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada satu kondisi di mana orang itu sekarang mengejar apa yang supaya terlihat seperti, bahkan orang berani sampai nipu-nipu supaya punya Alphard, supaya terlihat bos. Kalau memang bos, puji Tuhan.
tapi yang luar biasa, yang keliru, agar terlihat seperti bos. Ya kalau saudara punya Alphard, puji Tuhan ya, rawat baik-baik, tiap hari bersyukur, itu anugerah dari Tuhan. Tapi jangan pakai itu sebagai sebuah bentuk untuk, saudara tahu maksud saya lah. Beda kalau kita memang ingin sesuatu yang bisa dinikmati, enak gitu ya. Tapi yang saya maksud adalah begini, banyak orang-orang belum di level itu, tapi dia ingin terlihat. Nah, itu adalah bentuk penyembahan. Supaya orang lain lihat saya. Supaya saya tidak boleh terlihat seperti apa di mata orang lain. Saudara akan tidak punya waktu untuk menyembah dan makan dari pohon kehidupan. Terlalu repot ngurus semua ranting-ranting dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan itu sedang membunuh secara pelan-pelan your worship to your God, to our God. Penyembahan kita kepada Tuhan yang hidup. Sedang dibuat supaya bergeser. Apalagi monumen, saya bilang tadi ada 3. Satu monumen lagi adalah monumen tentang Tuhan. Mantu saya itu dia percaya sama Tuhan. Dia cinta Tuhan, yang tadi saya bilang, bahkan melayani. Tapi ketika ada sedikit masalah, dia merasa gini, Tuhan sayang nggak ya sama saya? Pandangannya tentang Tuhan tuh jadi, ketika dia ngalami apa sedikit, Tuhan sayang saya kayak, aduh saya ngalami masalah gini, apa karena Tuhan benci sama saya? Tuhan marah sama saya? Apa jadi pandangannya tentang Tuhan tuh pun keliru. Itu yang pasif. Kalau yang reaktif, kayak mantan penjahat ini, pandangannya tentang Tuhan tuh seperti begini. Alah, apa Tuhan-Tuhan? Tante, Tuhan mah sama di mana-mana. Bukan Tuhan yang berkati. Saya aja yang kerja keras. Saya aja yang pinter otaknya. Saya aja yang sekolahnya cum laude. Bukan Tuhan. Itu kalau yang overreaktif. Punya monumen-monumen. Nah itu semua yang tadi saya sampaikan, saudara, adalah sebuah ciri dari orang-orang yang, dari pria-pria yang masih sakit atau OTG. Host, saya boleh tanya, saya masih ada waktu berapa lama lagi? 10 menit Saya Pak masih, Petrus. ya? 10 menit sampai lagi. 10. Paling lama 10 menit lagi. Paling lama, 10. oh sampai jam 10 maksudnya? Nah, 10 menit lagi. Ya, tambahin aja. Masih semangat teman-teman? Masih semangat. Gimana? AMC, yes. AMC, yes, oke. Sudah ini Pertanyaan ada selanjutnya, doa. Pak, dari mana sih virus itu masuk? Itu seperti yang tadi saya bilang. Dari dosa bawaan, itu awalnya dari dosa bawaan. Makanya kita harus sungguh-sungguh dalam hidup pertobatan setiap hari. Selain daripada dosa bawaan yang menempel, selain daripada itu, maka itu juga terbawa dari apa yang kita lihat. Yang saya sering sampaikan di camp. Dari itu terbentuk dari apa yang kita alami dari masa kecil. Apa yang kita lihat itu membuat terbangunnya sebuah konsep pikir. Oh, kebenarannya memang seperti itu. Oh, memang kudu gitu. Dagang lamun teu nipu mah moal cuan. Nggak ada istilah sah cuan, itu nggak ada. Cuan itu nggak ada yang sah. Cuan itu pasti ada kandungan tipu-tipu. Ada kandungan miring-miring. Saya nggak bilang saudara kalau dagang
modalnya 100, saudara bilang 100. Bukan itu. Tapi tidak usah punya pikir-pikir yang negatif sehingga kita itu merekayasa sebuah cerita sehingga nggak usah. Saudara modal 100 atau apa, bilang aja, ini harganya 125, nggak bisa kurang. Oke? Bapak suka ambil, nggak suka ya jangan. Cukup gitu. Nggak usah diembel-embeli atau dengan perilaku-perilaku yang lain. Nggak usah. Jadi dari mana muncul virus itu? Selain dari bawaan, makanya perlu kasih karunia Kristus. Nggak bisa dengan cara manusia. Tidak bisa dengan dokter. Saya nggak bilang dokter jiwa ya. Nggak bisa. Harus dengan firman. Terus virus itu datangnya selain dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari kecil, selain karakter bawaan karena manusia berdosa, itu datang dari mana lagi, Pak? Dari orang lain. Dari penilaian-penilaian orang lain terhadap kita. Padahal penilaian mereka itu tidak akurat. Dan yang tidak akurat itu kita pikirkan terus. Waduh. Kita pikirkan terus. Kita nggak happy karena masukan, karena opini orang yang negatif, kita jadi nggak happy. Padahal mereka itu salah. Sehingga kita merasa jadi lemah. Kita merasa jadi nggak layak. Merasa jadi nggak mampu, paling celaka. Merasa frustasi. Masukan-masukan dari orang terdekat. Apalagi kalau opini atau masukan itu datang dari orang-orang terdekat kita, maksud saya orang tua, suami istri, atau orang-orang yang kita hormati, gembala. Maaf kalau di sini ada gembala. Jadi orang-orang terdekat itu ketika memberikan opini gimana, terus ternyata salah, itu tuh jadi terbentuk sebuah monumen. Dari mana lagi, Pak? Ya pastinya dari roh jahat. Roh jahat menunggangi. Hasutan-hasutannya itu berhasil memenjarakan. Papa, itu teman-teman bilang sama saya di sekolah, saya jiga awewe. Emang mana jiga awewe? Tinggali lempang ngageboy gitu. Ini cuma contoh, saudara. Hati-hati. Yang saya maksud pun bukan hanya orang tua terhadap anak. Stigma-stigma yang kita sampaikan kepada karyawan, staf, sahabat kita juga kita harus jaga itu. Karena kita tidak tahu sebetulnya bagaimana situasi jiwa mereka, latar belakang seperti apa yang mereka lahir dari latar belakang seperti apa. Jangan sampai iblis, setan bisa masuk menunggangi stigma yang kita berikan sama dia yang salah. Nah, itu ciri-ciri yang sakit. Jadi solusinya gimana, Pak Petrus? Solusinya mesti gimana, Pak Petrus? Gimana supaya jadi pria yang sembuh? Saya tidak punya solusi manusia, saudara, yang bisa menyembuhkan penyakit jiwa. Monumen yang kita bangun selama bertahun-tahun itu bukan khotbah semalam, bukan ikut camp satu kali, bukan setelah camp ikut jadi supervisor, jadi apa, jadi bukan. Bagaimana kita bisa sembuh dari penyakit jiwa ini? Setiap hari yang pertama bergaulah dengan firman dan Roh Kudus. Izinkan firman dan Roh Kudus melakukan rapid test, swab di dalam pikiran kita. Makan dari pohon kehidupan. Dengarkan suara Allah dalam bentuk suara nurani
Dengarkan, responi, dengarkan, responi. Jangan dengarkan suara pikiran, apalagi pikiran dari monumen-monumen yang kita bangun, saudara. Nah, satu-satunya cara yang utama dan terutama adalah makan pohon kehidupan sebanyak-banyaknya. Sehari berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Setiap hari bergaul, tanya, dengar Roh Kudus yang diberi karunia berbahasa lidah. Korabada kasyata karabada sandarabada kainaralabada. Tapi saudara jangan sambil naik motor teriak-teriak korabada si karabada syatara. Saudara dianggap gila. Maksud saya begini saudara, bergaulah dengan firman dan Roh Kudus. Ketika saudara tahu Roh Kudus dekat, sembah Dia. Ucapkan kalau saudara beli karunia bahasa lidah, ucapkan. Karena bahasa kalimat manusia, kalimat jiwa terbatas. Izinkan Roh itu yang menyampaikan, say something speechless, menyampaikan sesuatu yang tak terkalimatkan di hadapan Allah Bapa. Itu dengan bahasa Roh. Tiap hari. Ketika Tuhan mengoperasi pikiran kita, Tuhan bilang, jangan makan dari pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan, saudara. Makanlah dari pohon kehidupan. Makan. Kalau ada sesuatu yang Roh Kudus ingatkan, akui, ya Tuhan, saya memang Tuhan, saya orang yang suka sombong terpendam. Saya orang yang suka memanipulasi secara halus. Saya suka menyalahgunakan otoritas secara halus. Padahal sebenarnya saya sedang main biliar. Terlihat saya seperti nembak bola 1. Padahal saya sedang menyasar bola 9 di sana di ujung sana. Kalau Roh Kudus ingatkan itu, akui. Nah, izinkan Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan buat sebuah komitmen. Saya harus berubah. Saya harus berubah. Saya tidak boleh begini lagi. Saya harus mengganti piramid-piramid, monumen-monumen diri sendiri, monumen-monumen orang lain, monumen-monumen tentang Tuhan. Saya harus ganti semuanya dengan sebuah mesbah yang namanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan firman yang selalu menguasai hati saya. Saya mau hidup saya berbobot setiap hari. Saya ngerti, kalau saya hidup hari ini, kalau ku hidup saya harus menghasilkan buah. Satu kali setiap pekerjaan kita, itu akan diuji. Itu saja para pria yang saya dapat sampaikan. Kalau tidak keberatan, izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Tes. Tes. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Roh Kudus yang tahu apa yang ada dalam pikiran setiap pria di tempat ini. Di Zoom meeting ini. Hanya Roh Kudus yang tahu apa yang ada di hati setiap pria yang ikut Zoom saat ini. Hamba-Mu terbatas, Bapa. Dan aku berdoa Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan. Setiap pria dapat menangkap sesuatu malam ini. Dan tidak mengizinkan virus itu, penyakit itu bertumbuh, berkembang.
sampai saatnya membunuh kehidupan kami sendiri, membunuh potensi kami sendiri, membunuh iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami semua, dan kami berdoa, Tuhan, kiranya Kau campur tangan dalam hidup setiap pribadi. Sekarang izinkan saya berdoa buat setiap pria di tempat ini. Terus buka hati. Tuhan, aku berdoa buat setiap pria di tempat ini, Tuhan. Kiranya kasih-Mu menjamah setiap pria yang ada malam ini di Zoom ini. Oh, Roh Kudus, kasih-Mu Tuhan menjamah. Setiap celah yang ada, yang masih ada, sisa-sisa celah, sisa-sisa kotoran, I rebuke, aku cabut dalam nama Yesus Kristus. Aku cabut setiap virus. Aku cabut setiap luka. Aku cabut setiap penyakit yang masih bercokol dalam pikiran setiap dari tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, aku tutup setiap celah. Dan aku melepaskan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi kepada setiap pria AMG malam ini. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti bicara. Kasih karunia-Mu terus berlanjut. Pertolongan Roh Kudus-Mu terus berlanjut. Sampai Maranatha. In the name of Jesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan malam hari ini kami telah mendapatkan edit value dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Petrus Suryo, dan kami semua mengucapkan STNK Pak Petrus. STNK, Apa itu STNK? Cie, thank you, nuhun dan kamsyah untuk pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan memberkati Pak Petrus dalam pelayanannya selanjutnya. Malam hari ini barangkali ada rekan-rekan yang akan ada unek-unek, bukan unek-unek ya, unek-unek yang akan menanyakan tentang seputar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Petrus. Tetapi boleh bertanya tentang seputar firman Tuhan. Jangan bertanya seputar tentang alun-alun atau seputar perakiraan cuaca. Pasti Pak Petrus tidak akan jawab. Dan saya nanti beri kesempatan untuk teman-teman menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ini mungkin hanya pertanyaan yang singkat, satu orang saja, karena waktu mengejar terus. Nanti Pak Petrus akan menjawab, atau mungkin ada kesaksian dari teman-teman di AMC. Bro Haiki, apakah ada pujian dulu atau langsung pertanyaan, Bro Haiki? Mengingat waktu langsung pertanyaan aja, Bro. Boleh. Kalau begitu silakan rekan-rekan di AMC, ada yang mau bertanya ke Pak Petrus, mumpung ada pakarnya di sini. Kalau nanti Pak Petrus sudah live, tidak bisa dihubungi, jangan salahkan saya ya. Ayo silakan. Oh ini ada, terima kasih Pak Petrus atas pemberitaan firman-Nya. Cuman komen itu aja. Ada lagi mungkin? Silakan. Pak Petrus Suryo ini sebagai mentor, motivator, inspirator, dan regulator. Tapi bukan regulator gas. Regulator maksudnya sini adalah seorang imam dalam keluarga Pak Petrus. Maaf sekali Pak Petrus. Jadi silakan rekan-rekan. Yang tadi saya dapatkan. Sepertinya ada yang kurang, Pak. Kayaknya karburator juga, Pak. Karburator. Ayo rekan-rekan AMC, buka pertanyaan, silakan. Waktunya mengudag-ngudag terus nih. Tadi yang saya dapatkan dari WhatsApp ini, itu adalah pikiran-pikiran menempati porsi yang sangat besar bagi kaum pria. Itu yang saya dapatkan malam hari ini, Pak Petrus. Hatur nuhun, terima kasih. Ayo silakan. Kalau tidak ada yang bersaksi mungkin.
Silakan teman-teman, rekan-rekan. Mumpung ada pakarnya kita di sini malam ini nih. Ayo. Bro Eki, kelihatannya Bro. mungkin teman-teman sudah mengerti. Kalau saya catat di sini Pak Petrus, 95% teman-teman kita mendengarkan, yang 2,5% itu nundutan, yang 2,5% itu tidak mengerti Pak Petrus. Itu saya kembalikan ke Bro Haiki malam hari ini untuk mungkin ada pengumuman untuk selama 1 minggu ini. Silakan rekan Haiki. Oke, terima kasih Pak Beno. Terima kasih Pak Petrus, salam hormat Pak Petrus, makasih banget buat kebenaran firman Tuhannya. Kami semua sangat diberkati. Kami berdoa dimanapun Pak Petrus berada, jadikan saluran berkat untuk kami semua. Amin. Puji Tuhan Pak Petrus. Saya dapat firman Tuhan yang sungguh luar biasa malam hari ini tentang pria yang dipulihkan. Pria yang dipulihkan adalah, atau pria yang sembuh adalah pria yang bisa menutup celah yang ditunggangi oleh setan atau memanipulasi diri kita sendiri. Itu adalah pria yang bisa menutup celah itu. Solusinya adalah setiap hari bergaul dengan firman Tuhan dan setiap hari bergaul dengan Roh Kudus. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih banyak Pak Petrus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman buat malam hari ini. Setelah ibadah Jum ini jam 9 malam kita akan adakan juga doa malam Jumat Agung. Jadi langsung di link yang sama kita akan berdoa. Ada doa malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theo Mose. Yang kedua adalah buat besok ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 6 pagi sampai pukul 7.30 ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua adalah pukul 8 pagi sampai 9.30. Lanjut bro. Untuk doa pagi, tiap pagi ada doa pagi via Zoom juga jam 5 sampai jam 6 pagi. Khusus untuk besok tidak ada karena ada ibadah pagi. Lanjut bro. Untuk minggu depan kita tetap temanya Brother Keeper dengan tema Serpent Man yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yaginting. Kamis 8 April 2021. Minggu depan jam 7:30 ya. Soalnya kalau hari ini kan ada doa malam, jadi diundur. Untuk minggu depan 7:30 normal kembali. Amin. Puji Tuhan. Lanjut bro. Untuk persembahan kolekte buat pria-pria yang rindu dan tergerak untuk memberikan persembahan kolekte, bisa dipersembahkan melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 676517553 Bank BCA atas nama Pamulyawan Setia Utama. Pada saat transfer mohon ditulis format kolektor spasi nama. Selanjutnya nggak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan Bro Andreas yang saya lupa, maaf. Ada ya? YouTube channel bro. Oh YouTube channel. Ya. YouTube channel buat setiap acara AMC ini ada YouTube channel dengan nama AMC ya. AMC Bandung. AMC Bandung. Boleh dibuka. Barangkali ada teman-teman bisa di-share, di-subscribe buat YouTube channel ini. Amin. Puji Tuhan. Nggak ada lagi ya bro? Sip. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi makasih Pak Petrus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Wilyardi. Silakan Pak Daniel. Puji Tuhan. Pak Beno, kasihin ke Pak Daniel, tolong. Selamat malam Pak Daniel Wilyardi.
Yes. Selamat malam, rekan. Silakan Pak Daniel, Ya. kasih komen dulu sebentar, terus nanti tutup dengan doa berkat. Silakan Pak Daniel. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, kita diberkati malam hari ini. Terima kasih sahabat saya, Brother Petrus, Kosinsin. Haleluya. Wah, udah lama gak ketemu ya. Yang sahabat saya nih, Openg Siangho ini. Ya, thank you, Bro Petrus, buat berkatnya yang ya saya percaya pria-pria AMC menjadi pria-pria yang disembuhkan, dipulihkan, ya semakin ada perkenanan Tuhan ya lewat pria-pria AMC, semakin bukan hanya sekedar ya kita secara rutinitas ada di Zoom setiap Kamis, tapi saya percaya orang yang disembuhkan pasti menyembuhkan yang lain. Orang yang dipulihkan pasti memulihkan yang lain. Orang yang sudah mendapatkan kasih daripada Tuhan pasti mengasihi yang lain, terutama mengasihi istri, anak-anak, keluarga. Hidupnya pasti jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan memakai terus Pak Petrus jadi berkat. Ya, luar biasa kesaksiannya. Bukan hanya pribadi yang dipulihkan, tadi kita lihat kesaksiannya. Bukan hanya anak yang dipulihkan, menantunya dipulihkan juga. Saya percaya besok-besok engkong, kakek, semua dipulihkan. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita diberkati pada malam hari ini. Biar apa yang kita terima, biar kita bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi kita mengalami dalam hidup kita. Untuk kita mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus setiap hari. Saya percaya Roh Kudus kita menuntun setiap kita kepada fokus, kepada tujuan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ya pasti hidup kita boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin, itu aja. Ya, ini tutup dalam doa langsung, Bro itu Haiki. Ya, siap. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini, merupakan anugerah kasih karunia-Mu yang selalu melimpah bagi setiap kami, para pria-pria, khususnya pria-pria yang ada di AMC. Kami perlu senantiasa kasih karunia itu Tuhan, memampukan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Sehingga kami menjadi pria-pria yang terus, yang disembuhkan, dipulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan yang lain, dipulihkan untuk memulihkan yang lain, diberkati untuk memberkati yang lain. Baik Tuhan keluarga, setiap keluarga, istri, anak-anak kami. Baik Tuhan, keluarga kami, semuanya, jemaat, pelayan Tuhan, siapapun Tuhan yang terdekat dengan kami. Kami percaya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat, pribadi-pribadi yang berdampak, yang mengubahkan. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Ajar kami terus untuk mengandalkan Tuhan. Ajar kami terus untuk tetap berharap, untuk bergaul dengan Tuhan. Semakin kami intim dengan Tuhan, Roh Kudus membawa kami terus Tuhan kepada kehendak rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu, Petrus Suryo yang sudah menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Semakin Tuhan pakai, mengurapi, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati segala usaha yang dikerjakannya. Tuhan berkati pelayanannya dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan yang sudah melayani, baik host, Saudara Yusman, Saudara Andreas, Saudara Haiki sebagai koordinator pria AMC, maupun Saudara Beno sebagai moderator. Setiap kami yang melayani pada malam hari ini, Tuhan kami percaya Tuhan memakai kami lebih lagi menjadi alat-Mu Tuhan, untuk Tuhan pakai memberkati setiap pria-pria bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu, jemaat pria-pria AGPS Agape ini, AMC ini Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha keluarga, pekerjaan kami. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya dalam penyertaan-Mu.
Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih, kiranya berkat daripada Allah Bapa yang baik menyertai setiap kita. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus, menolong menuntun setiap kita malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah disembuhkan untuk menyembuhkan yang lain. Sama-sama. Amin. Amin. Boleh saya sampaikan satu hal, Pak? Boleh saya sampaikan satu hal? Boleh, Pak. Boleh, Pak Petrus. Ya, jadi kalau tadi ada istilah STNK, saya mau kasih BPKB sekarang, Pak. Jadi BPKB-nya, ya, jadi BPKB, ya saya mau kasih BPKB, jadi ban-ban pansia untuk kehadiran bapak-bapak. BPNKB sama BPKB ban-ban pansia untuk kehadiran bapak-bapak. God bless. Saya berharap kita satu waktu bisa ketemu on site ya. God bless. Terima kasih banyak ya Pak Petrus. Terima kasih Pak Petrus. Terima kasih ya Pak Petrus. Tuhan lebih memakai. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Bagi rekan-rekan yang Izin live ya. melatih karate, silakan hubungi Pak Petrus. Pak Beno ada pertanyaan. Besok hubungi. Taekwondo. Pak Beno bertanya. Pak Beno biasa bertanya. Jam sabaraha ieu teh. Ya, jadi yang mau stay tetap stay aja nggak apa-apa, nggak usah meninggalkan ruangan. Lanjut ya jam 9. Lanjut, Bro. Kita akan mulai lagi. Bro, lanjut saja. Luar biasa. Lanjut aja, Bro, pakai lagu ya. Pujian aja. Pujian aja. Dari Bro Totong pujiannya? Fire. Sorry, Saya live dulu ya, live grup dulu. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Pak Edi, doa Pak Edi. Ayo malam semuanya. Tuhan berkati. Mari. Thank you. Ayo. Kita sama-sama live dulu. Pak Beno jangan leave Pak Beno. Aduh. Nanti balik besok. Ini ada Kok Cornelius, ini ada. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. This is our life. We offer it to you, Lord Jesus. Jesus. I'm seeking your embrace. Holy Spirit, come. I need your touch and grace. Show me your unfailing love and let me know you are here, Father, dwell in me, fill me with your holiness, mend my heart, make it clean, let your love evermore.
pray.